Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel YouTube Alvin Murni. Apa kabarnya hari ini, teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan berkreasi menu dari ayam yang super enak sekali. Dan untuk cara buatnya, tonton videonya hingga habis ya. Dan jangan lupa dibantu subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Alvin Murni. Dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Mari kita siapkan dulu bahan-bahannya ya, teman-teman. Di sini bahan-bahannya sudah saya tulis. Ini ada ayam 1 kg sudah saya bersihkan. Ini ada kecap, ada daun bawang, ada asam jawa, air asam jawa ya. Kemudian ini ada garam halus, penyedap rasa, kemudian ini ada ketumbar bubuk, ada lada bubuk, ada kunyit bubuk juga. Kemudian ini ada bumbu yang akan kita haluskan ya, ada daun salam, ada daun kunyit dan serai ini tidak kita haluskan. Kemudian ini bahan yang akan kita haluskan ada cabai merah keriting, cabai rawit, bawang merah, kemudian ada bawang putih juga, ada jahe, ada lengkuas, dan ada kemiri. Ini kan kita haluskan. Nah, pertama kita siapkan dulu air ya, teman-teman. Kita rebus airnya ini sampai mendidih. Kemudian ayam yang telah kita siapkan tadi akan kita rebus lebih kurang selama 15 menit, teman-teman. Merebusnya ini akan kita tambahkan daun salam ya dan lengkuas, kemudian serai seperti ini untuk menghilangkan bau amisnya. Lalu kan kita tutup, kita biarkan sampai lebih kurang 15 menit. Tidak lupa kita tambahkan garam dulu ya, teman-teman. Tadi saya lupa sebelumnya. Nah, ini kemudian kita biarkan sampai semuanya mendidih lebih kurang selama 15 menit seperti ini. Lalu ayam ini akan kita angkat dulu ya. Fungsi saya rebus untuk menghilangkan lemak dan darah yang berlebih dari ayamnya dan juga kotoran-kotoran lainnya. Nah, ini akan kita angkat dan kita tiriskan, kemudian kita sisihkan dulu. Lanjut, tadi bumbu yang telah kita haluskan tadi ini akan kita tumis dulu ya. Kita tumis bumbu yang telah kita haluskan sampai matang nanti ya, teman-teman. Dan tidak lupa kita tambahkan daun salamnya, ada serai juga daun jeruknya. Ini akan kita tumis sambil terus kita aduk ya, agar bagian bawahnya ini tidak mudah gosong. Kita tumisnya hingga bumbu ini benar-benar tanak, teman-teman, sambil diaduk seperti ini. Nah, ini bumbunya sudah tanak. Kemudian ayam yang telah kita rebus tadi kita masukkan ke dalam bumbu yang telah kita tumis tadi. Masukkan semuanya seperti ini. Kita aduk-aduk dulu hingga semua ini tercampur rata dan kita masak sebentar saja ya, sampai bumbunya ini meresap ke dalam ayam yang telah kita siapkan tadi. Nah, ini kita tumisnya sambil kita balik-balik ya, agar tidak gosong di bagian bawahnya. Kemudian kan kita tambahkan sebanyak 600 ml air putih. Nah, kemudian ini akan kita masak sampai kuahnya ini mendidih dan sedikit menyusut. Kemudian jangan lupa ya, teman-teman, kita tambahkan bumbu lainnya seperti ketumbar bubuk tadi. Lalu ini ada kunyit bubuk dan lada bubuk juga. Kemudian ini ada penyedap rasa juga dan garam. Nah, sekalian kita masukkan air asam jawa yang telah kita siapkan tadi dan juga kecap manisnya. Lalu ini kita aduk-aduk ya, sampai semuanya ini tercampur rata. Dan ini akan kita masak sampai benar-benar matang dan kuahnya ini sedikit menyusut, teman-teman. Nah, ini kuahnya sudah mendidih. Lalu kita tambahkan 1 sendok makan gula pasirnya ya. Jika teman-teman mau tambah gula merah juga bagus, tapi di sini saya tidak pakai gula merah karena tadi sudah pakai kecap manis.
Nah, ini akan kita masak sampai kuahnya ini tinggal sedikit lagi, agak kental gitu. Nah, ini dia kuahnya sudah menyusut, wanginya sudah tercium ke sini teman-teman. Wanginya enak sekali, sangat menggugah selera. Nah, di sini sudah bisa kita koreksi rasa ya. Jika rasanya sudah pas, ini sudah bisa kita angkat nanti teman-teman dan kita sajikan. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, kita tambahkan daun bawang yang telah kita siapkan tadi. Di sini daun bawangnya sudah saya potong-potong ya. Kita motongnya sesuai saja dengan selera kita masing-masing. Kemudian ini akan kita aduk-aduk dulu, kita biar selama 1 menit saja atau sampai daun bawangnya ini layu. Nah, ini sudah bisa kita angkat dan kita sajikan. Nah, ini dia menu kita hari ini, menu dari ayam. Ini sangat enak sekali dan sangat sedap sekali. Ini sangat disukai oleh semua orang, dan menu seperti ini jika dimakan dengan nasi putih hangat, ini sangat sedap sekali. Mari kita siapkan dulu bahan-bahannya ya teman-teman. Di sini ada kentang, sudah saya siapkan ya. Ini kentangnya sebanyak setengah kilogram, dan ini sudah saya kupas dan juga sudah saya bersihkan ya. Nanti ini akan kita goreng. Lalu di sini ada 1 butir telur, ini kita kocok lepas saja. Kemudian ini ada seperempat sendok teh garam, seperempat sendok teh penyedap rasa atau kaldu bubuk, dan merica bubuk secukupnya atau lada bubuk. Kemudian ini ada buah pala yang kita haluskan ya secukupnya, dan ini ada daun bawang kita iris tipis dan juga daun seledri. Kemudian nanti ada juga bawang merah dan bawang putih yang kita iris tipis. Nah, ini kentangnya tadi setelah saya potong-potong seperti ini nanti akan kita goreng ya teman-teman. Kemudian ini bawang merah dan bawang putihnya telah saya iris tipis seperti ini. Ini juga akan kita goreng nantinya. Lanjut kita siapkan wajan, lalu kita panaskan minyak. Kemudian kentang tadi akan kita goreng ya teman-teman. Kita menggoreng kentangnya ini tidak usah dengan api besar, cukup dengan api sedang saja, dan kita menggorengnya cukup empuk saja ya teman-teman. Jangan terlalu garing, nanti kalau terlalu garing nanti dia akan keras. Nah, ini kentangnya sudah empuk, lalu akan kita angkat, kemudian akan kita tiriskan dan sisihkan terlebih dahulu. Nanti kentang ini akan kita haluskan teman-teman, jangan kita tunggu terlalu dingin, nanti dia akan keras. Kemudian dengan sisa minyak penggorengan tadi akan kita tumis atau kita goreng bawang merah dan bawang putih tadi hingga bawang merah dan bawang putih ini berubah warna teman-teman. Kita gorengnya sambil kita aduk ya agar semua matangnya ini merata. Nah, ini ada daun bawang dan seledri, ini juga akan kita goreng sebentar saja teman-teman. Ini gunanya nanti agar dari perkedel kentangnya ini tidak cepat basi, makanya akan kita goreng sebentar saja. Tapi kalau teman-teman mau tidak digoreng juga tidak apa-apa ya, bahkan rasanya mungkin lebih enak, cuman ketahanannya lebih berkurang. Oke, ini sudah berubah, sudah layu seperti ini, kelihatan ya teman-teman. Nah, ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ini tadi kentang tadi akan kita haluskan ya. Saya menghaluskan kentangnya cukup dengan menggunakan gelas saja seperti ini. Nah, setelah halus akan kita tambahkan ini lada buah pala yang telah kita haluskan tadi. Kemudian ini juga ada garam, lada bubuk dan penyedap rasanya. Kita campur semuanya. Kemudian ini bawang merah dan bawang putih serta daun seledri dan daun bawang yang telah kita goreng tadi teman-teman. Kita campur semuanya dengan kentang tadi ya. Kita campur hingga semuanya ini merata. Bisa kita koreksi rasa ya, mana tahu ada yang kurang. Nah, setelah rasanya cukup, kemudian ini akan kita
bentuk dan kita bulatkan dan kita pipihkan sedikit saja. Dengan ukurannya kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita masing-masing ya, sesuaikan saja dengan keinginan masing-masing. Nah, seperti ini akan kita lanjutkan sampai bahannya ini habis. Nah, ini telah selesai kita bentuk adonan dari perkedel kentang tadi. Kemudian telur yang telah kita siapkan tadi akan kita kocok lepas terlebih dahulu. Nah, telurnya telah selesai kita kocok. Kemudian adonan tadi kita masukkan ke dalam telur ini, teman-teman. Kita masukkan ke dalam adonan telur seperti ini. Nah, kelihatan ya. Ini kemudian nanti akan kita goreng di dalam minyak panas. Nah, ini minyaknya telah panas, kita goreng perkedel yang telah kita siapkan tadi. Nanti kalau teman-teman mau gorengnya jangan menggunakan api besar ya, gunakan saja dengan api sedang saja agar tidak cepat gosong. Ini luarannya ini seperti telur dadar nanti ya teman-teman. Ini bagus, ini bisa untuk membungkus dari perkedelnya ini agar tidak cepat hancur. Ini gorengnya nanti tidak usah dengan api besar ya, agar bagian bawah tidak cepat gosong. Kemudian nah, ini setelah kita goreng, ini kelihatan di bagian bawahnya ini sudah berubah warna seperti ini ya. Nanti setelah berubah warna seperti ini akan kita balik semuanya. Baliknya hati-hati ya, jangan terlalu kasar kita membaliknya, nanti cepat dia bisa hancur. Kita baliknya lambat-lambat aja semuanya seperti ini. Kemudian setelah semuanya dibalik, nanti ini akan kita goreng lagi sampai bagian yang di bagian bawahnya ini juga berubah warna. Kita biarkan sebentar. Nanti jika semuanya ini sudah berubah warna, ini kelihatan ini sudah matang teman-teman. Ini sudah bisa kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu ya. Di sini wanginya sudah tercium ya teman-teman, dari wangi dari buah pala tadi, dari bawang merah dan bawang putih yang telah kita masukkan, kita goreng ini, dan juga dari daun-daun bawang dan daun seledrinya. Nah, kelihatan ya, ini kita angkat. Kemudian nah, ini dia perkedel kentang yang telah kita buat tadi. Langkah pertama, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini sudah saya tulis bahan-bahan yang akan kita gunakan ya. Di sini ada petai, ada ikan kering. Kemudian ini ada cabai merah, cabai hijau yang telah diiris tipis, ada tomat merah, tomat hijau, bawang merah dan bawang putih. Kemudian bumbu lainnya ada garam halus, penyedap rasa dan gula pasir. Yuk langsung kita bikin. Pertama kita siapkan dulu minyak, kita panaskan. Kemudian ini ada ikan kering tadi yang sudah kita bersihkan, kita goreng ya. Kita goreng sampai ikannya ini garing. Sambil sesekali kita aduk-aduk seperti ini agar ikannya ini matangnya ini merata. Nah, ini kelihatan ini sudah hampir matang ya. Ini sudah matang seperti ini. Kemudian ini akan kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Kemudian dengan minyak baru kita tumis terlebih dahulu bawang merah dan bawang putihnya ini. Kita akan menumis bawangnya ini sampai bawang ini benar-benar layu ya teman-teman. Sambil kita aduk-aduk seperti ini. Di sini sudah layu, wanginya sudah tercium. Kemudian akan kita masukkan lagi percabaannya tadi. Ini ada cabai merah keriting yang telah saya iris-iris tipis, dan juga cabai hijau keriting yang telah saya iris-iris tipis juga. Kalau teman-teman mau
agak pedas, bisa ditambah dengan cabai rawit ya, sesuaikan saja dengan selera kita masing-masing. Ini sudah sedikit layu, kemudian akan kita tambahkan lagi tomat merah dan tomat hijau yang telah kita potong dadu tadi. Kita aduk-aduk, kita masak ini sebentar. Kemudian tidak lupa ya, kita tambahkan bahan utamanya, ini ada pete. Ini akan kita masak sampai agak sedikit layu, sambil terus kita aduk seperti ini ya. Kemudian akan kita tambahkan garam halusnya 1 sendok teh, juga penyedap rasa atau kaldu bubuknya 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh juga. Kita aduk-aduk kembali hingga semuanya ini tercampur rata, agar bumbunya tadi cepat larut. Kita tambahkan sedikit saja air putih ya teman-teman. Kemudian ini akan kita aduk-aduk, kemudian ini akan kita tumis hingga kuahnya ini menyusut, sambil sesekali kita aduk ya, agar matangnya ini merata. Nah, ini kelihatan ini sudah hampir menyusut ya teman-teman, kuahnya sudah sedikit. Di sini sudah bisa kita koreksi rasa ya. Jika rasanya ini sudah pas, sudah bisa kita tambahkan ikan kering, ikan teri atau ikan kering yang telah kita goreng tadi. Kelihatan ya teman-teman, warnanya sangat cantik sekali, wanginya ini sudah tercium. Nah, ini ikannya tadi kita tambahkan, kita aduk-aduk kembali, kita masak sebentar saja agar bumbunya ini meresap semuanya. Nah, ini sudah bisa kita angkat dan kita sajikan teman-teman. Kelihatan ya, ini sangat sedap sekali, ini sangat enak sekali. Ayo kita angkat lagi. Nah, ini dia tumis pete yang kita buat tadi, ini sangat sedap sekali. Mari kita siapkan dulu bahan-bahannya ya. Di sini bahan-bahannya telah saya siapkan dan sudah saya tulis di sini. Ini ada ubi ungu, nanti akan kita potong-potong, dan ini ada kolang-kaling. Kemudian ini ada garam, ada santan cukup dengan 1 bungkus santan kara saja. Kemudian ini ada air dan gula pasir. Nah, lanjut kita kukus air tadi sampai mendidih. Kemudian ini ubi ungunya sudah saya potong-potong ya, potong-potong dadu. Kemudian masukkan langsung daun pandannya. Kemudian ini akan kita tutup sebentar, kita masak ini sampai sekitar 5 menit saja ya teman-teman. Nah, ini sudah 5 menit, ini sudah ubinya sudah hampir matang ya teman-teman. Ini sudah bisa kita tambahkan kolang-kalingnya. Nah, masukkan langsung kolang-kalingnya, lalu garamnya, dan juga ini gula pasirnya kita masukkan. Kita aduk sebentar, lalu ini akan kita masak sebentar saja ya, sampai mendidih, atau kita tutup biar dia cepat mendidih. Nah, ini sudah mendidih seperti ini. Kemudian kita aduk sebentar, lalu setelah ini kelihatan ya ubinya. Nah, ini ubinya kita ambil sedikit saja teman-teman, untuk kita haluskan. Nah, ini kita haluskan. Nanti setelah itu kita masukkan 1 bungkus santan kara. Kalau kamu ada santan biasa dari setengah buah kelapa, itu sudah cukup teman-teman. Nah, ini kita aduk-aduk, lalu ini akan kita masak lagi sampai kuahnya ini mendidih ya. Tapi jangan ditinggalkan, harus kita aduk-aduk terus agar tidak pecah santan dan tidak gosong. Nah, ini ubinya tadi yang sudah saya haluskan. Ini gunanya ubi yang kita haluskan ini supaya untuk pengental dari kuahnya ini teman-teman. Nah, ini kita masak dulu ya hingga kuahnya ini mendidih, sambil kita aduk-aduk sebentar. Nah, ini sudah mendidih, ini sudah bisa kita angkat. Nah, ini dia menu kolak kita hari ini.
kolak dari ubi ungu dan kolang-kaling. Nah, ini lezat sekali dan warnanya cantik ya, sangat menggugah selera, dan cara bikinnya pun sangat gampang. Hanya dengan 2 bahan sudah jadi menu lezat untuk berbuka nanti. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video ini hingga selesai, dan mohon maaf ya jika masih banyak kekurangan. Dan jangan lupa dibantu subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Alvin Murni. Dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa di video selanjutnya.